Selamat datang di segelas coklat hangat, tempat di mana pikiran boleh berjalan pelan dan pertanyaan-pertanyaan besar gak harus dijawab terburu-buru. Air udah setinggi dada. Dan hal pertama yang lo cari adalah siapa yang bisa ditunjuk di Jakarta. Kita sibuk nyari nama di berita. SBY, Jokowi, Prabowo. Biar kita nggak perlu ngelihat ke cermin. Berhenti pura-pura kaget. Banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara tahun 2025 ini bukan nasib atau musibah dari langit. Ini adalah tagihan yang akhirnya jatuh tempo karena gaya hidup yang lo sebut sebagai kemajuan. Dengerin suara hujan itu. Dulu, suara itu adalah Nina Bobo. Sekarang, suara itu ancaman. Lo mungkin lagi duduk manis megang HP atau nyeruput kopi. Sementara saudara-saudara kita di Sumatera lagi bertarung sama lumpur. Kita bilang kita peduli. Kita kirim donasi. Tapi pernah nggak lo nanya, kenapa ini makin parah? Kenapa 5 tahun ke depan bakal lebih hancur lagi kalau kita nggak berubah? Kita sering dengar angka, sekian ribu hektar hutan hilang, sekian triliun kerugian negara. Tapi angka itu dingin bro, sis. Angka nggak punya perasaan. Angka nggak bisa gambarin gimana rasanya ngelihat album foto keluarga lo hancur, kerendam air coklat yang bau. Angka nggak bisa ngejelasin rasa capek seorang ibu yang harus bersihin lumpur buat ke-10 kalinya dalam setahun. Selamat datang di era Anthropocene. Namanya emang ilmiah, tapi artinya simple dan ngeri. Ini adalah zaman di mana tangan manusia udah terlalu dalam ngacak-ngacak urusan alam. Alam nggak lagi netral. Alam nggak lagi alami. Hutan yang kita ganti jadi sawit, sungai yang kita persempit demi ruko, dan gunung yang kita keruk isinya, semuanya lagi teriak balik ke kita. Kenapa kita diam aja selama ini? Karena otak kita punya cacat bawaan. Otak manusia itu didesain buat lari dari harimau yang mau nerjang, bukan buat bereaksi sama perubahan iklim yang geraknya 1 mm per hari. Lo nggak bakal ngerasa deforestasi tahunan di pedalaman Aceh, tapi lo bakal ngerasa pas air masuk ke ruang tamu. Sayangnya, pas air itu masuk, semuanya udah telat. Banjir 2025 ini bukan terjadi tiba-tiba. Ini udah disiapin bertahun-tahun yang lalu, lewat setiap izin tambang yang kita biarin tanpa protes, lewat setiap perumahan di daerah resapan yang lo beli cuma karena harganya murah. Kita ngabain tumpukan dosa-dosa kecil, terus marah pas ngeliat hasil akhirnya. Konyol kan? Mari bicara soal Sumatera. Pulau emas. Sawitnya ngidupin dunia. Tambangnya ngisi dompet negara. Secara statistik, PDB naik. Tapi, coba tanya warga di pesisir Sumatera Barat atau dataran rendah Sumatera Utara. Mereka ngerasa lebih aman nggak? Di sini ada yang namanya paradoks Esterlin. Kita punya lebih banyak barang, punya lebih banyak infrastruktur, tapi rasa aman kita justru terjun bebas. Kita bangun jalan baru biar akses gampang, tapi jalan itu ngebelah hutan. Kita bangun kawasan komersial mega, tapi kita tutup tanah pakai beton. Kita dapat kenyamanan jangka pendek, bisa belanja cepat, bisa jalan-jalan jauh. Tapi kita nuker itu semua sama kerentanan jangka panjang. Kita ini lagi bangun istana di atas pasir yang basah. Ekonomi kita gerak, tapi kualitas hidup kita rapuh. Apa gunanya punya mobil baru di garasi kalau garasi itu kerendam air tiap kali hujan turun lebih dari 3 jam? Kita sering ketukar antara pertumbuhan sama kemajuan. Pertumbuhan itu cuma angka yang naik. Kemajuan itu pas hidup lo jadi lebih stabil. Apa yang kita lihat di Sumatera hari ini adalah pertumbuhan yang ngehancurin kemajuan. Kita semua ini pecandu kenyamanan. Begitu kita punya listrik stabil, AC dingin, dan kendaraan nambah, kita nggak bakal mau nurunin standar itu. Kita ngerasa standar hidup tinggi adalah hak asasi. Padahal bumi nggak sanggup biayain gaya hidup itu buat miliaran orang. Bumi nggak pernah tanda tangan kontrak buat nanggung gaya hidup kita.
Masalahnya bukan kita pengen hidup enak. Masalahnya, kita pengen hidup enak tanpa mau bayar biayanya. Dalam psikologi, ada yang namanya efek ratchet, kayak kunci pas yang cuma bisa muter ke satu arah. Standar hidup kita juga gitu. Sekali lo ngerasa nyaman sama lahan yang produktif, entah itu jadi kebun atau ruko, lo nggak bakal sudi balikin itu jadi hutan lagi. Kita lebih patuh sama kenyamanan instan daripada stabilitas ekologis. Kita lebih takut kehilangan gaya hidup daripada kehilangan ruang hidup. Setiap keputusan kecil yang kita ambil itu rasanya masuk akal pas dilakuin. Cuma 1 hektar hutan kok kata pengusaha. Cuma 1 rumah di pinggir sungai kok kata warga. Cuma 1 izin tambahan kok kata pejabat. Tapi pas ribuan cuma 1 itu gabung, mereka jadi kekuatan penghancur yang bisa nenggelamin kota. Banjir Sumatera bukan sekadar luapan air, tapi luapan dari jutaan ego yang ngerasa paling berhak atas lahan. Ini bencana ego kolektif yang lagi meledak. Di titik ini, jangan buru-buru defensif. Jangan dulu nyari kambing hitam. Karena ini baru awal. Cermin baru diangkat, dan yang bakal kita lihat setelah ini lebih nggak nyaman lagi. Bayangin, kalau besok pemerintah bilang, demi daerah resapan, ruko ini harus dibongkar. Atau jalan ini ditutup, mau ditanamin pohon lagi. Reaksi kita apa? Marah, ngerasa disalimi, ngerasa hak dirampas. Padahal kadang, mundur itu bukan kalah. Mundur itu satu-satunya cara biar nggak jatuh ke jurang. Tapi ego kenyamanan kita terlalu keras. Kita lebih rela hidup di rumah kebanjiran daripada kehilangan 1 lantai parkiran. Dulu rumah-rumah di Sumatera masih punya tanah, masih ada halaman, masih ada pohon. Udara sejuk datang gratis. Air hujan diserap pelan-pelan. Lalu kita mulai menutup tanah dengan semen. Biar bersih, biar rapi. Suhu naik, kita pasang AC. AC butuh listrik. Listrik butuh batu bara. Batu bara ditambang di hulu. Dan tambang di hulu ngirim banjir ke hilir. Perhatikan polanya. Setiap solusi kenyamanan kita selalu melahirkan masalah baru yang lebih besar. Sekarang, mari kita bedah solusi yang paling sering dijual ke kita. Green growth alias pertumbuhan hijau. Kedengarannya hebat banget kan? Kita tetap bisa tajir, ekonomi tetap ngegas, tapi tetap ramah lingkungan. Tapi jujur deh, apa itu mungkin kalau cara berpikir kita masih sama? Seringkali kita pikir teknologi adalah jawaban segalanya. Kita perlebar drainase, kita bikin bendungan raksasa, kita normalisasi sungai. Tapi sadar nggak? Teknologi itu seringnya cuma jadi plester buat luka yang terus mangap. Kita gedein saluran air, tapi di saat yang sama, kita terus nambah betonisasi. Hasilnya, air tetap nggak punya tempat pergi kecuali mampir ke ruang tamu loh. Kita pakai satelit canggih buat prediksi cuaca, tapi buat apa kalau kita nggak punya rencana evakuasi yang manusiawi atau nyali buat berhentiin perusakan di hulu? Masalahnya, ada fenomena psikologis yang namanya efek rebound. Ini ironis banget, sis. Pas kita bangun infrastruktur banjir yang hebat, misalnya tanggul raksasa, orang-orang malah ngerasa aman yang palsu. Karena ngerasa udah dilindungin teknologi, mereka justru makin agresif bangun ruko atau rumah di area yang harusnya kosong. Kita ngerasa udah naklukin alam, padahal kita cuma lagi nunda ledakannya. Dan pas ledakan itu datang, kayak banjir 2025 ini, skalanya bakal jauh lebih gede dari yang pernah kita bayangin. Teknologi justru bikin kita lupa cara waspada. Masalah utamanya bukan kita kurang alat canggih, tapi model berpikir kita yang error. Kita masih percaya kalau kita bisa tumbuh tanpa batas di atas planet yang jelas-jelas ada batasnya. Alam itu punya kalkulasi sendiri yang gak bisa lo sogok pakai proyek infrastruktur. Kenapa kita begitu egois pas ngelola wilayah? Ini warisan ribuan tahun lalu, sejak kita kenal namanya revolusi Neolitikum. Kita mulai bagi-bagi dunia jadi milik gue dan milik lo. Kita ciptain garis administratif yang kaku, batas kabupaten, batas provinsi, batas negara. Disinilah letak ironinya. Air nggak butuh paspor. Air nggak peduli sama batas administrasi yang lo bikin di peta. Pas orang di Kabupaten Hulu nebang hutan buat proyek strategis atau izin lokal, mereka ngerasa itu hak mereka.
Tapi yang nanggung apesnya adalah orang di Kabupaten Hilir yang rumahnya tenggelam. Kita ini makhluk ultra sosial. Kita jago banget kerjasama dalam kelompok. Tapi sayangnya, kerjasama kita itu cuma buat kepentingan kelompok sendiri atau buat eksploitasi alam demi cuan kelompok. Banjir Sumatera adalah bukti nyata kalau kita gagal ngeliat kalau kita semua itu ada di satu perahu yang sama. Kalau satu bagian perahu bocor, nggak peduli itu bagian punya siapa, kita semua bakal tenggelam bareng. Hutan itu milik siapa? Sungai itu tanggung jawab siapa? Karena itu dianggap milik bersama, seringkali malah nggak ada yang benar-benar jagain. Logika ekonomi kita itu jahat banget. Kalau bukan gue yang ambil sekarang, orang lain yang bakal ambil. Akhirnya, semua orang ngerasa berhak ngeruk. Perusahaan ngerasa berhak, pejabat ngerasa berhak, warga ngerasa berhak. Pada akhirnya, semua orang rugi. Kepentingan individu dan korporasi udah menang telak atas keselamatan kolektif. Kita biarin segelintir orang jadi kaya raya dengan ngerusak daya dukung alam. Sementara ribuan orang lainnya harus patungan bayar biaya pemulihannya. Ini bukan cuma bencana alam, ini ketidakadilan sistematis yang dibungkus rapi pakai alasan pembangunan. Lo pernah dengar analogi katak dalam panci yang airnya dipanasin pelan-pelan? Katak itu nggak loncat, karena dia ngerasa perubahan suhunya nggak drastis. Sampai akhirnya dia mati karena airnya udah mendidih. Kita adalah katak itu bro, sis. Dan api yang manasin pancinya bukan cuma soal suhu global, tapi setiap izin lahan kecil yang kita cuekin. Setiap sungai yang kita persempit pelan-pelan demi parkiran, dan setiap pembangunan yang kita biarin atas nama kemajuan. Sampai hari ini, pas air itu beneran masuk ke rumah kita baru sadar. Ternyata kompornya udah lama nyala, dan kita sendiri yang muter knopnya. Gue tahu, ini berat buat didengar. Mungkin dada lo ngerasa sesak karena lo ngerasa gak berdaya lawan sistem segede ini. Tapi ngakuin kalau kita adalah bagian dari masalah itu, langkah pertama buat beneran jadi solusi. Lo gak sendirian dalam kegelisahan ini. Berhenti ngerasa jadi korban. Kita ini pelaku sekaligus korban dari skenario yang kita tulis sendiri. Kalau lo ngerasa keganggu sama omongan gue, bagus. Itu artinya nurani lo masih hidup. Tapi inget, rasa bersalah doang gak bakal bikin air surut. Kita butuh perubahan cara pandang yang radikal. Atau kita cuma tinggal nunggu giliran sampai rumah kita beneran hilang dari peta. Gue sering dengar orang bilang, ini semua karena kita kurang peduli lingkungan. Seolah-olah kalau besok kita semua jadi orang baik dan buang sampah pada tempatnya, banjir di Sumatera bakal berhenti. Sorry bro, sis. Itu penyederhanaan yang bahaya. Masalahnya bukan cuma moral, tapi sistem. Lo gak bisa ngandelin kesadaran individu buat ngelawan sistem ekonomi yang emang dirancang buat ngerusak alam demi ngejar angka pertumbuhan. Kenapa? Karena otak kita emang gak didesain buat nahan diri dari kenyamanan jangka pendek. Kalau sistem masih ngasih celah buat babat hutan jadi kebun karena duitnya cepet, maka kesadaran lo bakal kalah telat sama kebutuhan. Ini bukan soal lo jahat, ini soal lo manusia. Kita butuh sesuatu yang lebih galak dari sekedar imbauan. Kita butuh struktur baru. Mari kita bahas satu konsep yang mendesak, IEIA. Individual Ecological Impact Account atau akun dampak ekologis individu. Bayangin kalau setiap jengkal tanah yang lo tutup beton, setiap pohon yang lo tebang, itu ada tagihan ekologisnya yang nyata. Bukan cuma pajak bangunan, tapi hitungan real terhadap daya dukung lingkungan di sekitar lo. Gimana praktiknya di Aceh atau Sumut? Gini, setiap wilayah punya kuota ekologis. Kalau sebuah kabupaten udah ngelewatin batas konversi lahan, ya nggak boleh ada lagi izin baru, titik. Tanpa tapi, tanpa sogokan. Ini bukan soal ngelarang pembangunan, tapi mastiin hak hidup orang di hilir, nggak dikorbanin demi hak bisnis gelintir orang di hulu. Pasti ada yang teriak, ini ngelanggar kebebasan gue buat usaha. Tapi jujur deh, kebebasan lo bangun ruko di atas daerah resapan itu sebenarnya lagi ngerampas hak hidup orang lain buat nggak tenggelam. IEIA itu soal balikin keadilan. Sistem ini maksa kita tanggung jawab sama jejak ancur-ancuran yang kita tinggalin di bumi ini. Sekarang coba minggir bentar dari urusan kebijakan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang lagi ancur di Sumatera, luka emosional. Kita manusia punya yang namanya biofilia,
kecenderungan alami buat ngerasa terhubung sama alam. Lo ngerasa tenang pas ngeliat sungai jernih atau pohon rimbun kan? Tapi apa yang terjadi pas sungai tempat lo dulu main pas kecil, tiba-tiba berubah jadi monster coklat yang hancurin rumah lo. Ada trauma psikologis pas alam berubah, dari sumber kehidupan jadi sumber ketakutan. Anak-anak di Aceh atau Sumbar sekarang, pas dengar suara hujan deras di atap seng, mereka nggak lagi merasa adem. Mereka cemas. Mereka nanya, malam ini air masuk lagi nggak ya? Ini adalah pengkhianatan emosional yang kita lakuin ke generasi depan. Pas lingkungan rusak, kita kehilangan rasa memiliki. Rumah bukan lagi tempat aman, tapi tempat yang rentan. Tanah kelahiran terasa asing. Dan dari sini lahir sikap paling berbahaya. Apatis. Udah rusak ini, ya udah sekalian. Lingkaran setan. Padahal menyelamatkan alam bukan soal data, bukan soal statistik. Ini soal martabat, soal ketenangan jiwa. Coba jawab jujur. Kapan terakhir kali lo ngerasa benar-benar aman di rumah lo sendiri? Kalau jawabnya, kalau nggak hujan, berarti ada yang salah besar dengan cara kita ngatur dunia. Kita udah nuker ketenangan batin dengan kemudahan kecil yang ternyata palsu. Apa gunanya lo punya kemudahan kecil tapi tiap mendung, lo serangan jantung? Gue sering ngeliat pemerintah bangga banget pas ngeresmiin bendungan atau tanggul raksasa. Katanya ini solusi banjir. Tapi faktanya, makin banyak bendungan, banjir malah makin sering dan makin gede. Kenapa? Karena kita coba ngobatin gejala bukan penyakitnya. Tapi kenapa pemerintah lebih suka bangun bendungan daripada rehabilitasi hutan? Karena bendungan kelihatan, rehabilitasi hutan butuh waktu, puluhan tahun. Dan politik kita hidup di siklus 5 tahunan. Hasil jangka panjang nggak laku dijual. Yang laku cuma yang bisa diresmikan. Dan kita sadar atau enggak ikut tepuk tangan. Hujan ekstrim tahun 2025 ini bukti kalau kapasitas buatan manusia nggak bakal pernah menang lawan volume air dari alam yang udah kehilangan daya serapnya. Kita bangun bendungan, terus ngerasa aman buat nebang lebih banyak hutan di sekitarnya. Itu kayak lo nyoba nampung air keran bocor, pakai gelas yang makin gede, bukannya benerin kerannya. Ditambah lagi ada mentalitas tragis di Sumatera. Hutan ini kalau nggak gue tebang sekarang buat sawit, nanti disikat orang lain. Kita balapan buat jadi yang terakhir bertahan sebelum semuanya tenggelam. Kita nganggep pohon yang berdiri tegak itu sebagai lahan tidur. Padahal hutan yang tegak itulah lahan paling produktif di bumi. Karena dia memproduksi keselamatan buat ribuan nyawa. Kalau lo nggak bisa ngelihat nilai ekonomi dari pohon yang nggak ditebang, berarti kita ini masyarakat yang buta. Video ini perlu ada sekarang, karena tahun 2025 adalah titik balik. Kita udah di tepi jurang. Kalau kita nggak ngubah cara pikir soal lahan sekarang, banjir ini cuma bab pembuka dari kehancuran permanen. Nggak ada yang namanya kembali normal pas air surut. Tiap banjir datang, lapisan tanah subur hilang. Modal ekonomi masyarakat amblas cuma buat benerin kerusakan yang sama berulang kali. Kita nggak lagi maju bro, sis. Kita lagi jalan di tempat di tengah lumpur. Gue nggak bilang kita harus berhenti bangun atau balik tinggal di goa. Gue bicara soal progres yang jujur. Progres yang nggak nyembunyiin biaya ekologis di bawah karpet. Kalau sebuah proyek butuh ngorbanin daerah resapan, proyek itu harusnya dianggap gagal secara ekonomi. Kenapa? Karena biaya banjir yang dihasilin jauh lebih mahal daripada keuntungan yang didapat. Pernah nggak pemerintah ngitung berapa total duit rakyat buat ganti perabot, beli alat pembersih lumpur, atau biaya kesehatan pasca banjir? Selama ini kita disuapin keuntungan semu, karena biayanya ditanggung rakyat jelata. Kita harus jujur bro, sis. Sistem politik kita itu nggak sinkron sama cara kerja alam. Di Sumatera kita punya batas kabupaten dan provinsi yang kaku banget. Masalahnya air nggak pernah baca peta administrasi bikinan manusia. Air nggak peduli di mana batas Sumut berakhir dan Aceh dimulai. Tapi lihat kebijakan kita. Seringkali kebijakan satu daerah malah jadi racun buat tetangganya. Bupati di Hulu ngerasa berhak ngebabat hutan demi proyek lokal. Tapi yang tenggelam rakyat di Kabupaten Hilir. Kita ini jago banget jaga kepentingan kelompok kecil. Tapi mampet kalau soal solidaritas lintas batas. Selama cara berpolitik kita masih terkotak-kotak, sementara bencana itu sifatnya cair dan mengalir, kita bakal kalah terus lawan banjir. Kita butuh cara berpolitik yang ngikutin aliran air,
bukan aliran kekuasaan. Kenapa hutan dan sungai kita hancur? Karena kita terjebak dalam tragedi of the commons. Hutan, sungai, dan udara itu milik bersama. Tapi dalam logika ekonomi hari ini, milik bersama sering diartiin gak ada yang punya. Akhirnya apa? Muncul mentalitas bertahan hidup yang tragis. Kalau bukan gue yang ambil kayu ini sekarang, besok pasti disikat orang lain. Kita balapan buat jadi yang paling cepat ngeruk keuntungan sebelum semuanya tenggelam. Ego individu kita udah ngebantai keselamatan kolektif. Banjir Sumatera 2025 itu momentum kegagalan sosial kita. Bukti kalau kita belum mampu ngelola milik bersama dengan bijak. Kita lebih memilih kaya sendirian di atas bukit daripada selamat bareng-bareng di lembah. Ada fenomena yang aneh, sekaligus sedih tiap kali banjir surut. Begitu lumpur dibersihin, begitu mie instan bantuan habis, dan matahari mulai terik lagi, kita semua mendadak amnesia. Kita seolah sepakat buat lupa kalau seminggu lalu kita hampir mati. Kenapa ingatan kita sependek itu? Karena otak kita punya availability bias. Kita cuma bereaksi sama apa yang ada di depan mata. Pas air surut, bahaya dianggap hilang. Padahal di hulu sana, tanah masih rapuh dan kompor bencana masih nyala. Kita pengen cepet-cepet balik ke normal. Tapi sadar nggak? Normal kita itulah akar masalahnya. Normal kita itu normal yang ngebiarin izin tambang serampangan. Kalau kita balik ke normal yang lama, itu artinya kita cuma lagi antri buat bencana berikutnya. Kita butuh normal yang baru, yang benar-benar ngormatin ruang alam. Gue sebut lagi soal bendungan dan tanggul. Selain bikin rebound effect, infrastruktur ini nyiptain moral hazard. Pas pemerintah bangun tanggul raksasa, kita ngerasa dapat simpel aman yang palsu. Risiko ngerasa berkurang, jadi kita makin berani ngerusak area resapan di belakang tanggul itu. Kita nuker ketangguhan alami atau hutan sama kerapuhan teknis atau beton. Ingat, hutan itu kerja aktif, nyerap dan nahan air. Beton itu pasif. Dia cuma mindahin air secepat mungkin ke tempat lain. Biasanya ke rumah orang yang lebih miskin di hilir. Ini bukan solusi. Ini egoisme yang dibalut teknik sipil. Kenapa pemerintah lebih suka bangun bendungan? Karena bendungan itu kelihatan, ada prasastinya, bisa gunting pita. Kalau rehabilitasi hutan, butuh puluhan tahun buat kelihatan hasilnya. Dan gak ada politisi yang mau nunggu selama itu. Kita lagi dikorbanin demi siklus politik 5 tahunan yang dangkal. Sudah saatnya kita tantang cara pikir lama. Kita butuh kedaulatan berbasis DAS, daerah aliran sungai. Bukan cuma batas administratif. Rakyat hilir harus punya suara atas apa yang terjadi di hulu. Ini namanya demokrasi ekologis. Bahkan kita harus mulai mikir buat ngasih hak hukum ke alam. Di luar negeri ada sungai yang dianggap sebagai subjek hukum. Kalau ada yang ngerusak, mereka bukan cuma ngelanggar perda, tapi ngelanggar hak hidup entitas yang ngejaga kita. Kedaulatan sejati itu bukan bebas ngelakuin apa aja di tanah sendiri, tapi kemampuan buat mastiin tanah itu tetap bisa ngidupin anak cucu lo. Kalau tanah lo ngasih duit, tapi nenggelamin tetangga, itu bukan kedaulatan, itu penjarahan terselubung. Kota-kota kita kayak Medan atau Padang juga harus belajar bernapas lewat konsep sponge city. Kalau ruko lo nggak punya sumur resapan dan jalanan lo lebih banyak aspal daripada hijaunya, berarti lo lagi bangun perangkap buat diri lo sendiri. Kita ini arsitek dari penderitaan kita sendiri. Gue balik lagi ke pertanyaan awal. Salah siapa? SBY, Jokowi, atau Prabowo? Gampang banget buat nunjuk hidung mereka dari balik layar HP. Tapi jujur deh, mereka itu cuma cermin dari aspirasi kita sendiri. Mereka adalah pemimpin yang lahir dari sistem yang kita dukung. Sistem yang haus pertumbuhan ekonomi instan, tanpa peduli berapa banyak pohon yang tumbang. Kita pengen ekonomi ngegas. Kita pengen infrastruktur ada di mana-mana. Tapi kita nggak mau bayar harga lingkungannya. Menyalahkan mereka itu cuma pelarian biar lo nggak ngerasa berdosa. Padahal sistem ini jalan terus karena kita semua setuju buat jadi pecandu kenyamanan. Kita pengen banjir hilang, tapi kita nggak mau ngelepas gaya hidup yang ngundang banjir itu datang. Kita pengen hutan rimbun, tapi kita pengen harga sawit selangit dan lahan ruko gampang dicari. Kita lagi perang sama diri sendiri bro, sis. Dan dalam perang ini, kalau ego kita yang menang, maka masa depan kita yang kalah.
Harapan bukan berarti percaya bahwa banjir nggak akan datang lagi. Harapan adalah keberanian untuk membangun sistem yang jujur. Harapan adalah ketika warga Sumatera Barat mulai menuntut kuota ekologis yang nyata. Harapan adalah ketika warga Aceh berani berkata tidak pada perusakan hutan demi kenyamanan jangka pendek. Harapan adalah aksi yang terukur, bukan sekadar doa yang pasif. Kita harus belajar kembali menjadi manusia yang tahu diri dan tahu ruang. Bahwa bumi punya batas, bahwa sungai punya hak, dan bahwa hutan punya fungsi yang nggak bisa digantikan oleh teknologi secanggih apapun. Kita harus berhenti menjadi predator bagi lingkungan kita sendiri dan mulai menjadi pelindungnya. Perubahan besar dimulai dari kejujuran kecil di dalam kepala masing-masing. Saat lo melihat genangan air di jalan, jangan hanya mengeluh soal pemerintah. Tanyakan, tanah mana yang baru saja ditutup beton sehingga air ini nggak punya jalan pulang. Saat lo melihat truk kayu lewat, jangan hanya diam. Sadarilah bahwa itu adalah bagian dari benteng pertahanan lo yang sedang diruntuhkan. Kita butuh narasi baru di Sumatera. Narasi di mana kekayaan nggak lagi diukur dari berapa banyak lahan yang dikonversi, tapi dari berapa banyak air yang bisa diserap oleh tanah kita. Narasi di mana kemajuan berarti kita bisa tidur nyenyak saat hujan badai melanda tanpa rasa cemas sedikit pun. Jadikan tahun 2025 ini sebagai titik balik. Jangan biarkan banjir ini hanya menjadi berita yang lewat. Biarkan ia menjadi luka yang membekas, yang selalu mengingatkan kita untuk nggak pernah kembali ke cara lama yang merusak. Kita punya kesempatan untuk menjadi generasi yang menghentikan kutukan bencana ini. Jangan tunggu instruksi dari Jakarta. Perubahan ekologis harus dimulai dari akar rumput, dari kebijakan lokal, dari tekanan masyarakat di daerah. Tuntutlah transparansi data DAS. Tuntutlah penghentian konversi lahan di area resapan. Jadilah polisi ekologis bagi lingkungan lo sendiri. Karena saat air datang, ia nggak akan bertanya apa jabatan lo. Bayangkan, 10 tahun lagi, anak-anak di Sumatera bermain di tepian sungai yang jernih dan tenang. Hutan di Bukit Barisan kembali berfungsi sebagai spons raksasa yang menjaga kita semua. Itu bukan mimpi indah yang mustahil. Itu adalah hasil dari keputusan sulit yang kita ambil hari ini. Banjir 2025 ini adalah surat protes dari masa depan yang datang lebih cepat. Dan ingat satu hal, bencana besar nggak pernah lahir dari satu keputusan besar. Dia lahir dari jutaan keputusan kecil yang dibiarkan. Satu kantong sampah keselokan, satu izin kecil di pinggir sungai, satu truk kayu yang lewat malam-malam dan kita pura-pura nggak lihat. Semua satu itu hari ini jadi raksasa. Dan kalau kita masih kayak gitu, artinya kita lagi antri buat giliran berikutnya. Cerminnya sekarang udah jelas. Pertanyaannya tinggal satu. Kita mau ngelap muka atau kita mau terus pura-pura itu bukan bayangan kita. Kita udah sampai di ujung obrolan ini. Kita telah menyelami emosi, membongkar sistem, dan menghadapi cermin. Banjir Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara 2025 adalah ujian bagi kemanusiaan kita. Apakah kita akan tetap menjadi katak yang direbus? Atau kita akan melompat keluar sebagai manusia baru yang sadar akan tanggung jawab ekologisnya? Gue sering dengar orang nutup bencana pakai kalimat, mari kita berdoa semoga musibah ini cepat berlalu. Doa itu baik, tapi kalau lo jadiin doa sebagai tameng buat nutupin kelalaian struktural, itu penghinaan buat akal sehat. Alam nggak butuh doa lo kalau tangan lo masih sibuk merusak akarnya. Alam butuh sistem yang menghormatin keberadaannya. Harapan bukan berarti lo percaya besok banjir bakal hilang secara ajaib. Harapan yang jujur itu pas lo punya nyali buat ngeliat kenyataan pahit. Ngakuin kalau kita salah arah, terus mulai ngelakuin hal-hal sulit buat benerinnya. Sekarang kita sampai ke bagian yang paling jarang mau dibahas jujur. Karena di sini nggak ada jawaban enak. Perubahan itu mahal. Bukan cuma secara ekonomi, tapi secara ego. Kita sering ngomong, harus ada solusi. Tapi jarang mau nanya kelanjutannya. Siapa yang harus berkorban? Karena setiap solusi nyata pasti ada yang dikorbanin. Dan selama ini yang selalu dikorbanin bukan kita. Yang dikorbanin itu warga hilir, orang miskin, anak-anak di pengungsian.
Kenyamanan kita dibayar pakai ketakutan mereka. Sekarang coba jujur, kalau perubahan itu artinya harga tanah naik karena resapan dilindungi, pembangunan diperlambat, beberapa proyek dibatalkan. Apa reaksi kita? Marah, bilang pemerintah nggak pro rakyat, bilang anti kemajuan. Padahal yang kita lawan itu bukan kemajuan, tapi ilusi kemajuan. Kemajuan palsu itu selalu murah di depan, mahal di belakang. Rumah murah di rawa hari ini, biaya evakuasi seumur hidup besok. Jalan tol cepat hari ini, banjir tahunan yang ngabisin tabungan. Dan lucunya, biaya itu jarang dihitung sebagai biaya pembangunan. Yang dihitung cuma beton, bukan trauma. Coba pikir, pernah nggak ada proyek yang gagal karena biaya banjir terlalu besar? Jarang, karena biaya banjir dibebanin ke rakyat, bukan ke perusaknya. Makanya selama sistem ini jalan, pembangunan kelihatan untung. Padahal itu untung semu. Untung yang dibayar oleh orang yang nggak pernah diajak rapat. Dan disinilah IEIA sebenarnya ngeri. Bukan karena rumit, tapi karena jujur. IEIA bikin satu hal yang selama ini disembunyiin jadi kelihatan terang. Siapa yang bayar dan siapa yang menikmati. Begitu biaya ekologis dihitung beneran, banyak proyek bakal kelihatan sebenarnya bangkrut. Dan itu menakutkan buat banyak pihak. Karena kalau sistem ini berubah, banyak kenyamanan kita harus dikurangi. Dan di titik ini, kita sering ngeles pakai kalimat rakyat belum siap. Padahal maksudnya, kita belum siap kehilangan privilege. Belum siap jalan sedikit lebih jauh. Belum siap hidup sedikit lebih sederhana. Belum siap bilang nggak perlu ke hal-hal yang sebenarnya cuma bikin hidup kelihatan sukses. Inilah kenapa efek Ratchet itu brutal. Dia ngunci kita di standar yang salah. Dan satu-satunya cara buat kebuka kunci itu bukan teknologi, tapi keberanian untuk nurunin standar. Ada satu kata yang paling ditakuti dalam dunia ekonomi modern. Cukup. Cukup ruang buat air, cukup pohon buat nafas, cukup aman buat tidur nyenyak. Masalahnya, kata cukup itu musuh besar dunia yang kita bangun sekarang. Karena sistem ini hidup dari rasa kurang. Kurang parkiran, kurang lahan, kurang cepat. Padahal yang kurang sebenarnya ruang bernafas. Dan sekarang kita harus jujur. Kalau perubahan ini kejadian, akan ada yang marah. Akan ada yang bilang kita anti investasi, anti lapangan kerja, anti kemajuan. Tapi pertanyaannya sederhana. Lapangan kerja buat siapa kalau tempat tinggalnya tenggelam? Kemajuan buat siapa kalau rasa aman hilang? Kita selama ini terlalu sering milih damai palsu daripada konflik yang perlu. Kita nggak enak negur, kita nggak enak nolak izin, nggak enak ribut soal tata ruang. Dan setiap nggak enak itu, hari ini berubah jadi air di ruang tamu orang. Perubahan struktural selalu dimulai dari satu momen nggak nyaman. Saat kita berhenti tepuk tangan, saat kita mulai nanya, ini siapa yang bayar ke depannya? Dan bagian tersulitnya adalah ini. Nggak semua orang akan selamat dengan cara hidup lama. Beberapa bisnis harus berhenti, beberapa proyek harus gagal, beberapa ambisi harus dipangkas. Dan itu bukan tragedi, itu penyesuaian. Tragedinya justru kalau kita terus pura-pura bahwa semuanya bisa lanjut seperti biasa. Karena alam nggak kenal kompromi politik. Dia cuma kenal hukum fisika. Dan hukum itu lagi ngetok pintu kita pakai air. Kita harus berani bilang cukup. Cukup sampai di sini pembukaan lahannya. Cukup sampai di sini eksploitasinya. Keberanian buat bilang cukup adalah tanda kalau sebuah peradaban udah dewasa. Dan kita di Sumatera tahun 2025 lagi diuji. Kita udah dewasa atau masih kayak anak kecil rakus yang nggak tahu kenyang. Ingat, ekonomi yang ngerusak lingkungan itu namanya ekonomi bunuh diri. Kita nggak lagi minta lo berhenti kerja atau balik ke zaman batu. Kita cuma minta kita semua berhenti ngeruntuhin fondasi tempat kita berdiri. Hutan Leuser, Bukit Barisan, dan sungai-sungai kita itu benteng pertahanan terakhir. Jangan biarin logika, kalau bukan gue yang ambil, orang lain yang bakal ambil. Terus ngeracunin otak kita. Malulah buat ngerusak milik bersama. Jadi sekarang, sebelum kita ngomong soal harapan, kita harus jujur dulu. Apakah kita siap kehilangan sedikit kenyamanan demi nggak kehilangan segalanya? Karena kalau jawabannya masih nanti, alam udah siap jawab duluan. Dan setelah ini kita harus ngomongin satu hal terakhir. Kalau bukan sekarang, kapan?
Tahun 2025 ini bakal diingat sebagai dua hal. Tahun dimana kita akhirnya sadar dan muter balik, atau tahun dimana kita nyerah dan biarin Sumatera tenggelam pelan-pelan. Kita nggak punya waktu tambahan. Batas daya dukung alam di Sumatera udah di titik nadir. Kalau kita nggak nekan tombol darurat sekarang, alam yang bakal nekan tombol riset buat kita. Dan percayalah, cara alam ngelakuin riset itu nggak bakal pilih-pilih siapa yang selamat. Jangan tunggu instruksi dari Jakarta. Perubahan ekologis itu mulainya dari akar rumput, dari kebijakan lokal, dari omongan lo di tongkrongan. Tuntut transparansi data DAS, tuntut penghentian konversi lahan di daerah resapan. Jadilah polisi ekologis buat lingkungan lo sendiri. Pas air datang, dia nggak bakal nanya jabatan lo apa atau siapa yang lo coblos di pemilu kemarin. Obrolan panjang kita selesai di sini, tapi perjuangan lo baru dimulai pas layar ini mati. Jangan biarin emosi lo nguap gitu aja. Simpan rasa sesak itu, simpan kemarahan itu dan ubah jadi komitmen. Karena jujur aja, kita ini jago banget merasa tersentuh, tapi lemah di tindakan. Kita bisa marah 2 jam, lalu besok beli produk dari lahan yang rusak hutan. Kita bisa sedih, lihat anak-anak di pengungsian, lalu diam saat izin tambang baru disahkan. Dan disinilah kebenaran pahit itu nongol. Kesadaran tanpa aksi cuma bikin hati terasa baik, tapi dunia tetap rusak. Kita terlalu sering ngira perubahan itu harus spektakuler, harus besar, harus revolusioner. Padahal, perubahan yang paling takuti sistem itu justru yang konsisten dan keras kepala. Orang-orang yang terus nanya, terus tolak, terus nggak mau lupa. Karena musuh terbesar kita sekarang bukan hujan, bukan banjir, tapi amnesia. Begitu air surut, kita pengen hidup normal lagi. Dan normal itu yang hampir ngebunuh kita. Normal beli beton, normal nutup resapan, normal tepuk tangan pas ada proyek baru tanpa nanya dampaknya ke air. Kalau lo balik ke normal itu, artinya lo lagi daftar buat bencana berikutnya. Makanya, janji yang perlu dibuat hari ini bukan janji heroik. Bukan, gue akan menyelamatkan Sumatera. Itu kebesaran. Janji yang dibutuhin itu kecil tapi keras. Dan susah buat dibatalkan. Janji buat gak lupa, janji buat gak diam, janji buat gak ikut logika kalau bukan gue, orang lain. Karena logika itu yang ngerusak semuanya. Air gak peduli siapa yang lo pilih di pemilu. Air gak peduli jabatan lo apa. Air cuma peduli satu hal. Apakah masih ada ruang buat dia diserap? Dan hari ini ruang itu makin sempit karena keputusan-keputusan kecil yang kita biarkan. Banjir Sumatera 2025 bukan pesan lembut. Itu teriakan terakhir. Bukan buat minta doa lebih banyak, tapi buat minta berhenti bohong. Berhenti bohong bahwa ini cuma cuaca. Berhenti bohong bahwa ini takdir. Berhenti bohong bahwa ini cuma salah satu presiden. SBY, Jokowi, Prabowo, mereka bagian dari sistem yang kita dukung karena kita pengen hidup nyaman tanpa mikir ongkosnya. Dan sekarang sistem itu nagih ke kita. Pertanyaan terakhirnya bukan siapa yang salah, tapi lo mau tetap jadi bagian dari masalah atau mulai jadi bagian dari rem? Karena setiap orang yang bilang cukup, itu rem. Setiap izin yang ditolak, itu rem. Setiap suara yang nggak mau diem, itu rem. Dan rem itu nggak pernah populer. Tapi tanpa rem, semua kendaraan pasti hancur. Sekarang gue pengen lo berhenti sebentar. Beneran berhenti. Tarik nafas. Ingat satu hal kecil yang bisa lo lakukan buat jaga daya serap air di lingkungan lo. Bukan buat kelihatan baik, tapi buat bertahan hidup. Jangan berani-berani narik napas lega cuma karena air di halaman rumah lo udah surut hari ini. Kelegaan lo itu pengkhianatan buat mereka yang rumahnya hilang selamanya di Hulu Aceh atau Sumbar. Kita nggak butuh penonton yang cuma bisa kasihan. Kita butuh orang yang berani berhenti jadi pengecut di depan kenyamanan pribadinya. Lihat lagi diri lo di cermin. Siapa yang lo lihat? Korban yang malang atau pejuang yang baru bangun tidur? Lumpur yang kering hari ini bakal jadi debu yang lo hirup besok. Dan bakal jadi air yang nenggelamin lo lusa kalau lo nggak berubah. Sumatera, tanah emas kita lagi nangis. Air matanya itu banjir yang ngerendam kita. Mari kita usap air mata itu dengan cara nanam kembali, menjaga kembali, dan mencintai kembali. Kita belum kalah. Selama masih ada satu pohon yang berdiri dan satu manusia yang peduli. Kalau lo memang benar peduli, tulis di kolom komentar satu hal kecil yang akan lo lakukan.
Biar janji itu keluar dari kepala, masuk ke dunia nyata. Karena Sumatera bukan halaman berita. Sumatera itu rumah. Dan rumah yang rusak nggak diselamatkan dengan empati doang, tapi dengan keberanian buat berubah meski nggak nyaman. Airnya mungkin bakal surut, tapi perjuangannya harus tetap jalan. Kalau enggak, kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Dengan banjir yang lebih tinggi dan alasan yang sama. Dan saat itu, nggak ada lagi yang bisa kita salahkan selain diri kita sendiri.